Anda juga memahami account management dalam beriklan di Facebook terutama, karena beriklan di Facebook ini cukup risky, dimana kayak sering banget kita denger orang-orang kena ban lah akun iklannya, atau disebutnya sebagai AME gitu ya, jadi akunnya disable gitu, nggak bisa ngiklan lagi, karena memang Facebook ini cukup sensitif ya terhadap orang yang mau ngiklan. Nah, makanya saya ingin ajarin juga ke teman-teman bagaimana cara untuk melakukan account management dalam beriklan di Facebook. Oke, kita ambil contoh ya. Contohnya kita punya satu brand namanya Godox lah. Sebaiknya kita pakai akun Facebook yang kita bikin create baru namanya Godox, atau kita pakai akun personal gitu. Itu kan pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan gitu ya ketika mau beriklan. Nah, sebenarnya dari Facebook itu sendiri lebih prefer untuk Anda menggunakan akun personal. Baru nanti setelah Anda mau beriklan, Anda bisa bikin yang namanya Business Manager. Nah, dari Business Manager ini punya beberapa turunan, yaitu kita bisa bikin yang namanya akun iklan atau ad account. Nah, teman-teman ini bisa kena ban di level ad account, ataupun di level business manager, ataupun di level Facebooknya itu sendiri kalau memang melanggar. Tapi biasanya kalau kita kena ban di ad account, misalkan di level ad account, nah kita masih bisa bikin ad account lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah mulai kena ban di business manager, artinya teman-teman mesti bikin business manager baru lagi. Nah, yang lebih parahnya kalau kena ban di akun Facebooknya, itu udah nggak bisa bikin business manager, apalagi ad account. Jadi ini mesti dijaga nih, gitu ya. Jadi ini flow-nya mulai dari bikin akun Facebook kalau bisa personal, lalu kita bikin business manager, baru bikin ad account-nya. Nanti setelah saya jelaskan di sini, kita akan coba pelan-pelan masuk cara pembuatan business manager dan juga ad account-nya. Nah, untuk business manager sendiri, ini sebenarnya kita biasanya untuk akun baru dikasih free satu business manager. Jadi kita bisa bikin business manager dengan gratis, dan seiring dengan kita spending iklan, biasanya kita dikasih business manager lainnya. Jadi kita bisa bikin business manager lainnya. Nah, satu akun Facebook itu bisa maksimal 25 business manager atau BM. Di mana setiap business manager ini bisa punya 5 sampai 30 sampai 50 ad account, tergantung dengan spending dan juga kesehatan akun dari yang Anda punya. Nah, jadi kita sebelum mulai beriklan, kita checklist dulu yuk. Kita coba bikin dulu. Yang pertama adalah apakah sudah ada business manajernya. Kalau belum, kita akan mulai bikin business manajernya setelah ini. Kemudian apakah sudah ada ad account-nya, kemudian apakah sudah ada Facebook page-nya. Terus kita connect Facebook page kita dengan Instagram account, dan di situ kita baru mulai siap untuk beriklan. Nah, ini juga perlu diperhatikan secara detail ya, karena banyak sekali dari teman-teman gitu kan ya yang mengalami akunnya nyangkut gitu ketika mau beriklan. Ini saya udah bikin page-nya tapi kok nggak bisa ngiklan ya. Nah, kita akan step by step gimana caranya untuk connect account. Jadi simak video yang berikutnya ya. Checklist kesiapan untuk akun beriklan. Yang pertama adalah setelah Anda masuk ke dalam Facebooknya Anda bisa ketik business.facebook.com seperti ini. Jadi bisa diketik gitu ya, business.facebook.com. Nah, biasanya kalau Anda belum pernah beriklan gitu ya, tampilannya adalah Anda diminta untuk sign up. Nah, ketika sudah pernah beriklan, tampilannya adalah seperti ini. Jadi kita akan masuk tiba-tiba di automatic ke Meta Business Suite namanya. Nah, ini Business Suite ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita diminta untuk bikin akun iklan. Jadi teman-teman bisa langsung ke All Tools, pilih All Tools di sini. Habis itu di sini ada bagian di mana kita bisa ke Ads Manager. Jadi bisa diklik Ads Manager ini. Nah, seperti ini adalah tampilan Ads Manager biasanya. Nah, cuman kita akan klik All Tools yang di paling bawah kiri ini, dan kita klik Business Setting. Nah, biasanya Anda diminta untuk membuat sebuah Business Manager seperti yang tadi saya bilang tadi. Nah, setelah Anda udah masuk ke halaman Business Manager, di mana ini adalah sebenarnya homepage-nya kita. Jadi Business Manager ini adalah homepage-nya kita. Jadi kita akan semakin terbiasa gitu ya untuk melihat halaman ini. Nah, Anda bisa membuat Ads Manager dengan cara klik yang di sini Add, dan kemudian create new ad account. Nah, ini saya akan coba bikin gitu ya, dimana yang pertama adalah saya akan bikin testing gitu ya, testing 1. Dan ini GMT-nya pastikan di Jakarta, kemudian currency-nya Indonesia atau rupiah, dan kita sudah ini klik aja My Business dan kita create, dan itulah cara untuk bikin ad account. Nah, setelah bikin ad account, nah kita bikin page-nya di sini. Jadi kalau teman-teman mau bikin page, itu usahakan jangan bikinnya di Instagram, habis itu klik add page, itu jangan, karena bakal nyangkut pasti. Jangan juga bikinnya lewat facebook.com. Nah, ini nanti bakal ribet karena nggak masuk di dalam business settingnya. Jadi biasakan untuk bikin page itu di bagian business setting, habis itu klik page, dan di sini kita mulai create new page. Ini saya kasih lagi contoh testing gitu ya untuk page-nya saya bikin. Kategorinya bisa diisi apapun.
Misalkan nih healthcare, bio-nya oke. Oke, kita create page. Jadi bikin page itu di bagian business setting kalau mau beriklan. Oke, biasanya kalau sudah beres gitu ya, teman-teman page-nya akan muncul di sini. Jadi kayak seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah page-page yang dibikin di business manager yang di sini. Nah, kemudian bagaimana cara connect-nya gitu kan ya. Nah, katakanlah saya mau pakai page yang ini ya, yang tulisannya Make Believe ini. Bagaimana cara connect-nya biar kita juga bisa ngiklan di Instagram maupun di Facebook di saat yang bersamaan. Nah, sebenarnya kita cuma perlu connect-in page-nya tersebut yang kita bikin di business setting ini di Instagram yang kita login di HP kita. Nah, jadi kita mesti connect-in sekarang pindah ke HP dulu nih untuk connect-in page Make Believe ini yang kita bikin tadi ke Instagramnya kita. Nah, ini saya akan kasih contohnya. Pertama, pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Facebook itu sendiri di handphone. Entah itu dari Play Store ataupun dari App Store gitu ya. Kemudian Anda bisa login Facebook personal Anda di mana Anda membuat business manager tadi. Setelah Anda sudah login, ini kita bisa exit aplikasi Facebooknya karena kita cuma butuh login akun Facebooknya aja. Kemudian kita bisa pindah ke aplikasi Instagram di HP kita di mana kita login. Dan setelah itu kita bisa klik edit profile dan di sini kita pilih page. Nah, di sini kita ikutin aja, continue aja, kita login ke Facebook. Nah, masalahnya adalah ketika Anda itu tidak punya akun Facebook di HP, nanti jadinya tuh disuruh create page. Makanya kita perlu aplikasi Facebook itu sendiri. Kita download di HP. Nah, Anda bisa lihat di mana page yang tadi saya bikin, yang Make Believe tadi, ini sekarang sudah muncul di akun Instagram yang saya mau connect. Jadi kita tinggal pilih aja, tinggal kita klik connect. Nah, sekarang sudah kelihatan ya tulisan your Instagram account sudah connect dengan page tersebut. Nah, artinya kita sudah bisa beriklan dengan page yang kita bikin di Business Manager ini dengan akun Instagram yang kita pengen pakai juga buat beriklan. Jadi seperti itu caranya. Ini perlu diperhatikan step by stepnya ya. Jadi jangan sampai ada yang ke-skip karena kalau enggak kita agak susah untuk bisa ngiklan pakai Facebook Ads dan ngiklannya di Instagram nih agak susah kalau kita nggak ngikutin step by stepnya. Jadi kurang lebih seperti itu disiapkan, baru kita lanjut ke materi yang berikutnya. Setelah Anda telah sukses membuat Facebook page dan juga mengkonekkan ke dalam Instagram, nah nextnya kita akan banyak sekali ngelihat langsung cara pengaplikasiannya di dashboard seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dashboard, saya ingin Anda paham dulu ya, istilah-istilah dalam dashboard atau Facebook Ads itu seperti apa. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah urutan bagaimana kita beriklan gitu ya. Jadi dimulai dari membuat campaign, di mana campaign itu di dalamnya ada yang namanya ad set kita sebutnya atau targeting. Nah, di dalamnya ad set itu biasanya ada yang namanya ads atau iklan seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau Anda lihat di atas ini kalau kita buka dashboard, ini ada tulisannya di mana ini adalah campaign. Ya, habis itu kita bisa klik juga ada yang namanya ad set, habis itu kita bisa klik juga yang namanya ads. Nah, ini adanya di bagian atas semuanya. Gitu ya. Nah, tapi apa sih yang bedain campaign, ad set dan juga ads? Campaign, oke. Kita coba bayangin sebuah folder gitu ya. Nah, folder ini kita sebutlah namanya folder liburan. Kalau folder liburan ini kita buka, kira-kira apa sih isi dari folder liburan ini? Biasanya ya liburan entah itu ke Bali, atau liburan ke Bandung, atau ke Singapura, atau ke Jogja gitu ya. Nah, ini adalah folder-folder yang berada di dalam folder liburan tersebut. Nah, folder atau subfolder atau folder yang di dalam folder liburan ini kita sebut sebagai ad set targeting. Jadi, oh kita ada di Jogja nih, oh kita lagi ada di Bali, kita ada di Bandung, kita ada di Singapura. Jadi ini adalah subfoldernya. Nah, kalau kita klik lagi folder Jogja atau folder Bali atau folder Bandung, ekspektasinya apa? Akan keluar yang namanya konten-kontennya, foto-fotonya, bener gak? Nah, foto ini kita sebut sebagai ads. Gitu. Nah, jadi ad set ini kita sebut sebagai targeting. Gitu ya, atau kita juga bisa sebut sebagai salesman-nya kita dalam beriklan, dimana kita bisa set, katakanlah salesman pertama ini coba pergi ke dog lovers gitu ya, di Jakarta gitu ya ada dog lovers, tolong dong pergi. Kemudian di Bali juga ada yang book lovers, coba deh jualin produk ini ke book lovers. Atau kita juga bisa minta salesman kita atau targeting atau ad set kita untuk coba deh targeting lagi orang-orang yang sempat melihat halaman kita atau page view selama 30 hari terakhir. Jadi kita sebut ini sebagai salesnya kita. Nah, kalau di konten itu sendiri biasanya disebut sebagai kreatif ya. Jadi konten ini sama dengan kreatif atau ad copy gitu ya. Sebutannya seperti itu. Nah, ada dua skenario yang biasanya Anda ketemu dalam beriklan gitu ya. Dimana skenario pertama adalah targetingnya ini beda-beda, tapi kreatifnya sama. Jadi seperti yang Anda lihat di layar ini,
kreatifnya sama nih, sama-sama yang warna oranye atau warna kuning muda dan juga warna biru muda. Jadi orang-orang salesman pertama kita yang tadi yang ke Dog Lovers di Jakarta megang barang yang sama, barang A dan barang B. Book Lovers balik, or kita send lagi salesman untuk pergi ke Bali ke Book Lovers pegang barang yang sama. Habis itu kita send lagi salesman kita atau adset kita dengan barang yang sama untuk nargetin orang-orang yang sudah datang ke toko kita 30 hari terakhir. Nah, kita tawarin balik. Nah, ini adalah skenario yang pertama. Targetingnya beda-beda, tapi kreatifnya sama atau barang yang ditawarin sama. Atau skenario kedua, gitu, dimana kayak semuanya kita send 3 salesman ke Jakarta gitu ya dengan targeting dog lovers, tapi bawa produknya berbeda nih, bawa barangnya beda-beda, barang yang hijau, barang yang biru, dan barang yang kuning muda. Nah, 2 skenario ini bisa diterapin ketika kita fase testing, dimana rules-nya ketika mau testing adalah Anda bebas gitu ya, mau pilih skenario pertama atau skenario kedua. Jadi mau tes di bagian areanya, di mana barangnya sama tapi areanya doang kita mau beda nih, atau interest-nya kita mau bedain. Atau skenario 2, kita mau satu area fokus gitu ya, tapi orang-orangnya beda-beda, kita pengen lihat nih apakah yang muda, ataukah yang lebih berumur, ataukah yang pria atau wanita. Nah, ini biasanya bedanya seperti itu. Tapi yang saya mau make sure buat Anda adalah rule dalam testing ini adalah satu indikator di dalam satu kali testing. Jadi jangan terlalu banyak indikator ketika testing, karena kalau nggak nanti bingung sendiri gitu ya. Nah, apa yang mau di testing? Jadi pilih dulu, mau testing areanya atau mau testing kontennya. Nah, kalau saya pribadi lebih suka sebenarnya testingnya kontennya dulu. Jadi satu area yang sama semuanya, yang dibedain hanyalah konten ads-nya. Nah,